teman-teman semua, aku Popo. Hari ini, ayo ikut aku belajar tentang sudut dan hubungan antar sudut. Sebelum itu, ayo kita kenalan dengan teman-teman yang akan membantu kita selama pembelajaran. Halo Busur dan Peta, kami membutuhkan bantuan kalian. Apakah kalian bersedia untuk ikut bersama kami? Apakah kalian tahu kita akan pergi kemana? Sekarang kita akan mengunjungi salah satu negara yang ada di Eropa, yaitu Italia. Lihat teman-teman, menara Pisa ini terkenal karena kemiringannya. Bisakah kalian menebak berapa besar sudut kemiringan dari menara Pisa ini? Bagus sekali Busur, itu artinya menara ini tidak berdiri secara tegak lurus, tetapi memiliki kemiringan yang membentuk sudut, yang disebut sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Bagaimana teman-teman? Menara Pisa sungguh menakjubkan bukan? Tapi monumen selanjutnya tidak kalah menakjubkan loh. Ada yang tahu kita akan kemana? Sekarang kita akan mengunjungi Mesir, negara yang terkenal akan piramida Agung Giza. Ayo, kita berangkat. Wah, lihat Busur, ini dia piramida Agung Giza. Piramida ini adalah yang terbesar dari 3 piramida di Giza. Piramida ini terbuat lebih dari 2 juta balok batu dan setiap balok batu beratnya sekitar 2,5 ton. Lihatlah ke dinding-dinding di dalam piramida ini. Di beberapa tempat kita bisa melihat sudut-sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Itulah yang disebut sudut tumpul. Sekarang, mari kita ukur sudut piramida ini. Sudut kemiringan piramida adalah sekitar 51 derajat. Ini artinya jika kita menggambar garis dari dasar piramida ke puncaknya, sudut antara garis itu dan tanah adalah 51 derajat. Hebat ya, bentuk segitiga ini membuat piramida sangat kokoh dan stabil. Itulah mengapa piramida ini masih berdiri hingga hari ini, meskipun sudah berusia ribuan tahun. Teman-teman, kita lihat lebih dekat yuk piramida yang tadi. Terlihat ada 2 garis yang dibentuk oleh piramida yang bertemu pada satu titik. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai titik sudut. Kita bisa lihat bahwa titik pertemuan 2 garis disebut titik sudut karena pertemuan 2 garis tersebut akan membentuk sudut. Lalu, daerah yang ada di dalam 2 garis tersebut itulah yang disebut sebagai sudut. Dari definisi sudut tadi, kita bisa lihat bahwa ada 4 jenis sudut yang dapat dibentuk. Nah, ukuran dari masing-masing sudut adalah sebagai berikut. Teman-teman, ternyata terdapat hubungan juga loh antara sudut. Yuk kita bahas.
Penyiku. Dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Maka kedua sudut itu saling berpenyiku. Berpelurus. Jika dua sudut dijumlahkan dan hasilnya 180 derajat, maka kedua sudut itu saling berpelurus. Kesimpulan. Sudut adalah besaran rotasi antar dua garis atau bidang yang bertemu pada satu titik yang disebut sebagai titik sudut. Sudut terbagi menjadi 4 macam berdasarkan ukurannya, yaitu siku-siku, lancip, tumpul, dan lurus. Dalam implementasinya, sudut menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada penggunaan geometri. Ayo latihan! Jawablah soal-soal berikut. Teman-teman bisa di-pause videonya ketika mengerjakan soal. Untuk latihan lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR code-nya ya.